Selamat pagi, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi di dalam pembelajaran matematika kelas 8. Dan hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius di bab yang baru. Namun sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari koordinat kartesius dengan kompetensi dasar yang pertama, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan kompetensi dasar yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Di mana topik-topik yang akan kita pelajari di dalam materi ini adalah yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Dan yang ketiga, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan Ibu berikut. Kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari di kelas 7 tentang bilangan bulat. Ada yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Ya, betul. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan nol. Nah, bilangan bulat ini kita akan gunakan di dalam koordinat kartesius. Nah, apa manfaat yang akan kita pelajari dalam materi koordinat kartesius ini? Banyak sekali manfaat sehari-hari yang bisa kita dapat dengan mempelajari materi koordinat kartesius. Di antaranya, dalam sistem penerbangan, dalam pembuatan radar atau kompas, dalam pembuatan peta. Nah, kita menggunakan koordinat kartesius. Perhatikan ilustrasi berikut. Martha dan keluarganya senang menonton sepak bola di televisi. Saat menonton itu, asiknya sambil makan cemilan kan? Karena pertandingan lagi seru-serunya, membuat ibu tidak bisa menyiapkan cemilan yang disukai keluarganya. Nah, solusi untuk masalah tersebut adalah memesan makanan melalui aplikasi GrabFood. Kalian pasti suka memesan makanan melalui GrabFood kan? Nah, agar dapat sampai ke tempat tujuan atau rumah Martha, tentunya driver Grab itu akan meminta petunjuk arah atau lokasi yang akan dituju. Seperti alamat rumah, nomor rumah, atau mungkin ada penanda-penanda khusus dari rumah Martha. Sehingga memudahkan Abang Grab untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, berdasarkan petunjuk itulah, maka ia dapat sampai ke rumah Martha tanpa nyasar ya. Nah, penentuan posisi rumah seperti ini dalam matematika bisa digambarkan dalam koordinat kartesius. Cara ini pertama kali dikembangkan oleh seorang matematikawan asal Prancis bernama René Descartes. Koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Nah, penentuan posisi titik pada bidang koordinat itu dinyatakan dengan X, Y. Nah, di sini kita lihat ada gambar bidang koordinat kartesius di mana ada sumbu mendatar yang kita sebut sebagai sumbu X. Ya, kita lihat ini merupakan penerapan dari bilangan bulat tadi ya, ada 0. Di sebelah kiri 0 ada bilangan negatif, di sebelah kanan 0 ada bilangan positif. Nah, sumbunya mendatar dikatakan sebagai sumbu X ya. Sedangkan sumbu yang tegak adalah sumbu Y. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y yaitu di titik O ya, itu dinamakan titik 0,0 atau yang biasa kita sebut sebagai titik asal. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini juga membuat bidang koordinat kartesius ini terbagi menjadi 4 daerah yang kita sebut dengan kuadran. Di daerah yang ini kita sebut dengan kuadran 1. Ya, kuadran 1. Daerah yang di sini
kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jangan sampai terbalik ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, bagaimana menentukan letak suatu titik pada koordinat kartesius? Di sini saya punya sebuah titik, yaitu kita lihat di sini ada titik ini. Nah, kalau saya tarik garis ke sumbu X, kita sampai pada angka 2. Ya, angka 2. Terus, kalau dari titik ini saya tarik garis ke sumbu Y, dia dapat di angka 3. X-nya 2, Y-nya 3. Oleh karena itu, titiknya kita sebut sebagai titik 2,3. Ya, tadi saya bilang penentuan posisi titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan X, Y. Ya, X2 atau yang kita sebut dengan koordinat X tadi atau biasa disebut dengan apsis. Sedangkan koordinat Y yaitu 3 atau yang biasa disebut sebagai ordinat. Ya, apsis, ordinat. Nah, kalau begitu, dapatkah kalian menentukan letak titik 4, -2? Nah, kalau di sini 4, -2 berarti 4-nya positif. Ingat, X-nya positif 4 ya. Positif 4 berarti ada di bagian kanan angka 0 pada sumbu X, 4, -2. Negatif 2 adalah koordinat Y. Koordinat Y negatif ada di bagian bawah sumbu, di bagian bawah 0 ya. Kan sumbu Y adalah sumbu tegak. Oleh karena itu bagian yang negatif ada di bagian bawah. Maka 4, -2 letaknya ada di situ. Oke, bisa paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, posisi titik terhadap sumbu koordinat. Tadi sudah saya katakan bahwa perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu membuat bidang kartesiusnya memiliki 4 daerah yang kita sebut dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, sekarang kita perhatikan pada kuadran 1. Di sini ada titik 3,2. Saya ambil contoh sebagai contoh titik 3,2. Nah, kita lihat di sini 3-nya positif, 2 pun positif. Ya. Jadi pada kuadran 1, nilai X-nya positif dan nilai Y-nya juga positif. Pada kuadran 2, di sini ada salah satu contoh ini titik ini kalau saya tarik ke sumbu X, dapatnya di negatif 2. Kalau saya tarik ke sumbu Y, dapatnya 1, positif 1. Dia ada di atas sumbu X dan di sebelah kiri dari sumbu Y. Titik negatif 2,1 ada di atas sumbu X dan sebelah kiri sumbu Y. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Ya, Y positif. Titik yang ketiga, di sini ada negatif 2,2. Ini titik ini kalau saya tarik ke sumbu X, dia ada di negatif 2. Kita tarik garis ke sumbu Y juga ada kenanya di negatif 2. Nah, titik negatif 2, negatif 2 ini terletak di bawah sumbu X dan di sebelah kiri dari sumbu Y. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa di sini adalah nilai X dari titik ini adalah negatif dan nilai Y-nya negatif. Nah, sekarang bagaimana jika ada di kuadran 4? Ya, kuadran 1, X dan Y sama-sama positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y positif. Kuadran 3, X dan Y sama-sama negatif. Nah, di kuadran 4 kita lihat titik yang ada di kuadran 4 ini terletak pada daerah di bawah sumbu di bawah sumbu X dan di sebelah kanan dari sumbu Y. Di bawah dari sumbu X yang positif, di sebelah kanan dari sumbu Y yang negatif. Berarti nilai X-nya positif dan nilai Y negatif. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Jarak titik-titik ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, jarak titik
Ini ketiga titik ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat yang pertama, titik 3,2. Kalau titik 3,2 ini kita lihat jaraknya terhadap sumbu X, kita perhatikan titik 3 ini ke sumbu X berjarak 1, 2 satuan. Ya, ke sumbu X dia berjarak 2 satuan. Nah, sekarang dari titik 3,2 ke sumbu Y berarti dia ke kiri. Karena titik 3,2 ada di kanan dari sumbu Y, maka kita kalau hitung ke kiri ada 1, 2, 3 satuan. Jadi titik 3,2 jaraknya terhadap sumbu X 2 satuan dan terhadap sumbu Y 3 satuan. Kalian lihat. Dia berkebalikan ya dari titiknya. Kita lihat lagi. Titik negatif 2,1. Terhadap sumbu X dia berjarak 1 satuan. Ya, 1 satuan. Nah, terhadap sumbu Y, kita tarik garis ke sana, 1, 2 satuan. Ya, 2 satuan jaraknya terhadap sumbu Y. Jadi titik negatif 2,1 terhadap sumbu X jaraknya 1 satuan, terhadap sumbu Y 2 satuan. Ingat, 2 satuan. Walaupun titiknya di sini negatif 2 ya, tapi jaraknya 2 satuan, bukan negatif 2. Kita lihat lagi, titik yang ketiga, negatif 2, negatif 2. Jaraknya terhadap sumbu X 1, 2 satuan. Ya. Terhadap sumbu Y 1, 2 satuan. Juga sama, 2 satuan. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa jarak itu tidak pernah negatif. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping ini dan isilah tabel berikut. Kita lihat, di sini ada titik A 2,6, jaraknya terhadap sumbu X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Ya, 6 satuan. Terhadap sumbu Y 1, 2 satuan. Nah, sekarang kita lihat titik B, 5,5. Jaraknya terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Titik C, negatif 4,3. Ada di atas sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Jaraknya terhadap sumbu X 1, 2, 3 satuan. Jaraknya terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4 satuan. Titik D, negatif 5,6. Posisinya sama dengan titik C, yaitu ada di atas sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Maka kita hitung ini jaraknya terhadap sumbu X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Dan jaraknya terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Titik E, negatif 3, negatif 3. Ada di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kita lihat jaraknya terhadap sumbu X 1, 2, 3 satuan. Jaraknya terhadap sumbu Y 1, 2, juga 3 satuan. Titik F, negatif 5, negatif 6 ada di kuadran 3. Sama-sama negatif. Nah, kita lihat jaraknya terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Titik G ada di kuadran 4. 5, negatif 4. Di bawah sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, kita lihat titik G ini jaraknya terhadap sumbu X adalah 1, 2, 3, 4 satuan. Terhadap sumbu Y, berarti kita hitung ke arah kiri, 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Titik yang terakhir, titik H, juga di kuadran 4, 3, negatif 6, kita lihat jaraknya terhadap sumbu X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Dan jaraknya terhadap sumbu Y, 1, 2, 3 satuan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dia berkebalikan ya. Jarak
sebuah titik ke sumbu X itu sama dengan koordinat Y, sedangkan jarak sebuah titik ke sumbu Y itu sama dengan koordinat X. Dan ingat, jarak tidak pernah negatif. Oke, kita lanjut. Contoh 1. Perhatikan diagram Kartesius berikut. Tuliskan semua titik pada kuadran 2. Nah, tadi sudah Ibu bilang bahwa perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y membuat bidang Kartesius itu memiliki 4 daerah yang disebut dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa titik yang ada di kuadran 2 yaitu titik C dan titik D. Ya, titik C dan titik D ada di kuadran 2. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana posisi titik C dan titik H terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita perhatikan yang pertama titik C. Titik C ini ada di kuadran 2, yaitu letaknya ada di atas dari sumbu X dan di sebelah kiri dari sumbu Y. Nah, di atas dari sumbu X ini ada 2 satuan. Sedangkan dari sumbu Y dia berjarak 1 satuan. Ya. 1 satuan terhadap sumbu Y atau 1 satuan di sebelah kiri sumbu Y dan 2 satuan di atas sumbu X. Sedangkan titik H ini adanya di kuadran 4. Kita lihat posisinya itu ada di bawah sumbu X dan di sebelah kanan dari sumbu Y. Di bawah sumbu X itu dia berjarak 1, 2, 3 satuan. Sedangkan terhadap sumbu Y, dia berjarak 1, 2 satuan di kanan sumbu Y. Nah, pertanyaan C, tuliskan koordinat B dan koordinat G. Nah, kita lihat B ini ada di kuadran 1, berarti nilai X dan Y sama-sama positif. Kalau dari titik B ini kita tarik garis ke sumbu X, kita dapatkan angka 4. Dan kalau ditarik garis ke sumbu Y, kita dapatkan angka 2. Berarti koordinat titik B adalah 4,2. Nah, titik G kita lihat ada di sumbu Y. Ya, nilai X-nya 0. Dia tidak ke kiri atau ke kanan dari sumbu X. Terhadap sumbu X dia berjarak 1, 2. 2 satuan di bawah dari sumbu X. Berarti titiknya adalah 0, negatif 2. Ya, 0, negatif 2. Contoh 2. Diketahui sebuah segi 4 PQRS mempunyai koordinat titik P negatif 1,1, Q 3, negatif 2, R 7,1, dan S 3,4. Pertanyaannya, bangun datar apakah yang terbentuk? Berapakah panjang diagonal-diagonalnya? Dan yang ketiga, berapakah luas bangun tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita menggambar titik-titik P, Q, R, dan S ke dalam bidang Kartesius. Yang pertama kita lihat titik P negatif 1,1. X-nya negatif, Y positif. Berarti adanya di kuadran 2. Negatif 1,1. Di sini titiknya, titik P. Titik Q, 3, negatif 2. 3, negatif 2, X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti ada di kuadran 4. Kuadran 4 di bagian sini, 3, negatif 2. Berarti titiknya ada di sini. Titik Q. Titik Q. Nah, titik R, 7,1. Sama-sama positif ya. X-nya positif, Y positif. Berarti adanya di kuadran 1. 7,1 berarti X-nya 7, Y-nya 1. Berarti titiknya ada di sini. R. Titik S juga sama-sama positif. 3,4 berarti ada di kuadran 1. X-nya 3, Y-nya 4, berarti titiknya ada di sini. S. Nah, setelah kita gambarkan titik-titiknya, maka hubungkan titik-titik tersebut. Nah, setelah kita hubungkan, maka bangun datar yang terbentuk adalah dari gambar terlihat jelas bahwa dia merupakan belah ketupat. Nah, panjang diagonal-diagonalnya. Nah, diagonal belah ketupat di sini ada 2, yaitu PR dan QS. Nah, panjang PR kita hitung di sini kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 satuan
panjang diagonal PR. Diagonal QS atau SQ, ya, itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Jadi 6 satuan. Jadi panjang diagonal PR 8 satuan dan panjang diagonal QS 6 satuan. Nah, sekarang kita menghitung luasnya. Kalian masih ingat kan rumus luas belah ketupat di kelas 7 yang sudah kita pelajari? Yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, di sini diagonal satunya PR dan diagonal keduanya QS, ya. Oleh karena itu tinggal kita tulis sebagai setengah kali PR kali QS. PR-nya 8, QS 6, berarti setengah kali 8 kali 6. Setengah kali 8 ini bagi 2 atau kali dengan setengah, itu sama dengan 4. 6 kali 4, 24 satuan luas. Jadi, luas dari bangun belah ketupat ini adalah 24 satuan luas. Bagaimana anak-anak? Kalian paham ya? Oke. Nah, sekarang apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Yang pertama, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Yang kedua, penentuan posisi titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan X, Y. Jangan terbalik ya, bukan Y, X, tetapi X, Y. Yang ketiga, koordinat X sering disebut juga dengan absis, dan koordinat Y disebut juga dengan ordinat. Sumbu X, yaitu sumbu mendatar yang memuat bilangan-bilangan positif dari 0 ke kanan, dan bilangan-bilangan negatif dari 0 ke kiri. Sedangkan sumbu Y, yaitu sumbu tegak. Jadi jangan terbalik, sumbu X adalah sumbu mendatar, sedangkan sumbu Y adalah sumbu tegak yang memuat bilangan-bilangan positif dari 0 ke atas, dan bilangan-bilangan negatifnya dari 0 ke bawah. Bagaimana cara kalian menentukan jarak suatu titik A, B terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius? Nah, ingat kembali tadi bahwa jarak titik A, B terhadap sumbu X adalah B satuan. Ingat, B satuan. Di sini Ibu kasih nilai mutlak, artinya B-nya walaupun nilai B-nya negatif, maka dia harus jaraknya adalah positif. Sedangkan jarak titik A, B terhadap sumbu Y adalah A satuan. Ya, A satuan. Nah, bagaimana cara menentukan suatu titik berada pada kuadran koordinat kartesius? Nah, yaitu dengan melihat nilai X dan Y apakah positif atau negatif. Dengan ketentuan bahwa kalau titiknya ada di kuadran 1, maka nilai X dan Y sama-sama positif. Jika ada di kuadran 2, maka nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Jika titiknya ada di kuadran 3, maka nilai X dan nilai Y sama-sama negatif. Sedangkan jika titiknya ada di kuadran 4, maka nilai X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, dengan demikian berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pertemuan kita selanjutnya adalah tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B, dan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dengan demikian, pembelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa.